Halo boys, welcome back ke channel gua, Mike Tam. Apa yang kalian pikirkan kalau mendengarkan kata perut? Pastinya yang pertama kalian pikirkan adalah perut yang besar, perut yang gendut, ataupun perut yang buncit. Tapi kalau gua sebut perut terkuat, apa yang kalian bayangkan? Kemungkinan besar yang kalian bayangkan adalah perut-perut dari atlet yang penuh dengan six pack, ya, perut-perut seperti superheroes gitu kan. Tapi bagaimana kalau gue kasih tahu ke kalian, ternyata perut terkuat yang pernah diketahui dimiliki oleh seorang bapak-bapak yang perutnya bukan six pack namun juga sedikit terlihat gendut dan juga rada buncit. Hari ini gue mau ceritain ke kalian tentang seorang manusia legendaris dengan kekuatan, yaitu perut terkuat yang mampu menahan tembakan bola besi dari meriam. Siapakah dia? Ia adalah Frank Anson Richard, atau lebih dikenali dengan nama Frank Cannonball Richard. Frank ini lahir pada tanggal 20 Februari 1887 di Minneapolis, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang performer yang menunjukkan berbagai aksi yang terfokus dengan menerima pukulan-pukulan keras di perutnya. Frank mengklaim bahwa dia mampu menerima punishment ataupun rasa sakit ataupun pukulan lebih dari siapapun. Dan berhasil membuktikan kata-katanya di puncak kejayaannya dengan aksinya yang paling gila, yaitu menerima tembakan meriam dari jarak dekat. Tapi sebelum masa kejayaannya, Frank sendiri sebenarnya sudah memperagakan berbagai aksi yang sebenarnya di luar kemampuan manusia normal. Pada awal mulanya, Frank sendiri menyadari bahwa dia memiliki perut yang sedikit tidak normal ataupun lebih kuat daripada manusia biasanya. Dan ia juga ingin tahu apakah ia memiliki perut terkuat di dunia. Maka untuk itu, ia memulai latihan yang sangat berat menjadi seorang performer sirkus dan juga memakai perutnya di dalam aksi-aksinya. Aksi-aksi Richard sendiri diketahui dimulai di tahun 1920-an, di mana dia membiarkan teman-temannya secara bergiliran menuju perutnya secara bertubi-tubi, secara bergiliran. Setelah itu, Frank berpikir, aksi apa lagi yang bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa dia benar-benar memiliki perut paling kuat di dunia. Aksi keduanya yang populer adalah aksi melompat di atas badan. Jadi di sini Frank akan berbaring di lantai dan orang-orang akan melompat ke atas perutnya secara bergiliran terus-menerus. Dan untuk membuktikan bahwa aksi yang ini asli, bukan menggunakan trik ataupun suruh temannya meloncat dengan teknik yang mungkin meringankan badan atau seperti apa ya, gue nggak tahu. Tapi dia memanggil para penonton yang telah hadir ke aksinya buat ikut meloncat di atas badannya. Nah, kita bisa bayangin, tapi jangan dicoba ya. Kalau gua misalnya diinjak sama orang, mungkin gua nggak mati. Tapi gue yakin gua bakal teriak setengah mati, terguling-guling di lantai. Wah, sakit banget. Ya, kalian bayangkan aja, itu bukan sekali, tapi bergiliran sampai puluhan orang bertubi-tubi meloncat di atas badan dia. Betapa kuat perutnya itu. Dan aksinya bukan makin rendah. Di sini, Frank makin tertantang untuk menguji perutnya dan membuat aksi yang lebih heboh, lebih wow. Selanjutnya, Richard memanggil orang-orang untuk memukul perutnya dengan palu besi besar yang bisa dipakai di tempat pekerjaan bangunan. Dipukul semuanya bergiliran dan juga terbukti dia dengan santai bisa menerimanya. Bahkan Frank memanggil petinju kelas berat Jess Williams untuk ikut memperagakan tinjuan-tinjuan mautnya di perutnya yang terkenal ini. Good job. One more. You win. Banyak orang di zaman itu tidak sadar bahwa apa yang Frank lakukan ini sebenarnya sudah sangat ajaib. Kenapa? Kalian bisa lihat di video-video bahwa saat dia menerima pukulan-pukulan ini di perutnya, dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi yang kesakitan, tapi dengan ekspresi yang sangat santai. Gue sih yakin dia tetap merasa sakit pastinya. Tapi keahliannya untuk performa, keinginannya untuk menunjukkan, dan pain tolerance-nya yang tinggi membuatnya mampu membuat sebuah show di mana berbagai jenis aksi yang membahayakan atau menyakitkan perutnya dibuat seakan-akan dia tidak merasakan apapun. Itu adalah sebuah keahlian juga, gue yakin. Dan setelah popularitasnya cukup naik, akhirnya Frank menyiapkan aksi terhebatnya yang akan membuat namanya menjadi legenda seumur hidup.
yaitu dia akan ditembak dengan bola besi oleh meriam dari jarak super dekat. Ya. Bukan dekat kayak 10 meter, 5 meter ya. Kayak 30 cm, 50 cm. Bisa dibayangin nggak, boy? Itu sakit apa kalau kita manusia biasa ditembak pakai meriam dari jarak 50 cm? Jangankan bilang sakitnya, langsung pingsan atau mati kali ya. Nah, kalian bisa langsung lihat videonya di sini. Frank sendiri juga mengklaim dia hanya bisa memperagakan aksinya yang ini 2 kali sehari. Karena untuk dia pun aksi ini terlalu menyakitkan. Dan oleh aksinya yang super luar biasa ini, dia dan mendapat julukan pria dengan perut terkuat di dunia. Aksi cannonball-nya inilah yang membuat dia mendapatkan nama Frank Cannonball Richard. Bahkan beberapa popular show memakai aksinya ini sebagai referensi. Contohnya, kalian bisa lihat adalah di TV series Simpson atau kartun Simpson yang cukup terkenal memperagakan aksinya ini, dan juga di referensi disebutkan di TV series Seinfeld. Dan sangat disayangkan bahwa Frank sendiri tidak sempat melihat bahwa foto legendarisnya di mana ia mendapat tembakan di perut dengan meriam diabadikan menjadi sebuah cover album dari penyanyi terkenal di zaman itu, yaitu Van Halen. Frank menikmati popularitas yang meledak di puncak kejayaannya ini dan akhirnya beristirahat pensiun di California, Amerika Serikat. Frank akhirnya meninggal, tapi di umur yang luar biasa, yaitu 81 tahun. Dan dimakamkan di California pada tahun 1969. Secara pribadi, gue merasa Frank ini ajaib ya, luar biasa. Kita bisa bayangkan selama bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, dia melakukan berbagai aksi di mana perutnya dipukul, diinjek, ya ditembak ya kan. Kalau manusia biasa mungkin udah ada internal injury, udah ada pendarahan di dalam, udah sakit, ataupun ya bakal berefek di masa tuanya. Mungkin tulangnya udah nggak bagus lah, atau gimana, ototnya lah putus lah, kita nggak tahu ya. Tapi dia bisa hidup sehat dan meninggal di umur tua 81 tahun. Dan bahkan kita bisa bilang ya, di saat itu, di zaman perang, di zaman kita masih belum seaman sekarang, rata-rata orang tidak hidup sampai umur 80-an. Mungkin 70-an aja sudah dianggap hidup yang panjang. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Frank Cannonball Richard ini adalah orang yang amazing. Jadi itulah cerita tentang legenda manusia Cannonball, atau lebih dikenali sebagai cerita manusia dengan perut terkuat di dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian rasa kalian juga bisa menahan tembakan atau pukulan-pukulan itu di perut kalian? Dan paling penting, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini buat konten-konten lainnya yang menarik. Ataupun kalian mau request cerita tertentu, boleh komen di bawah ini. Cheers, Mike Tom out.